yang bicara harus ceramah di depan orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang bermanfaat untuk nusa bangsa dan agama. Saya malu, tapi kenapa saya katakan siap? Saya takut dipecat jadi maju. Makanya saya lebih memilih siap maju daripada mundur jadi menantu. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti misalkan ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, silahkan komplain kepada bapak mertua saya. Alhamdulillah. Puja, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang tidak terukur, yang wajib kita bersyukur supaya kita terhindar dari sifat kubur dan takabur. Shalawat beserta salam semoga tercurah ibu kahartos lamun bahasa Sunda. Ente, abi mah orang Bandung, Sundana rada beda jeung Cikarang ya. Jadi orang sepakati bahasa Indonesia atau bahasa kumpul dalam acara halal bihalal. Itu saya tidak akan membahas acara halal bihalal karena tadi telah dijelaskan oleh Pak Haji Adang, sudah jelas keces jentre himsat. Tapi yang akan saya bahas adalah terkait temanya, yaitu temu kangen dan mempererat silaturahmi. Tapi kacamata santri rada bingung sebetulnya, sebab temu kangen teh garis miring silaturahmi. Oh meureun lamun cek saji mah atap tafsiriyah, atau temu kangen teh bagian tina silaturahmi. Oh meureun lamun cek ilmu balaghah mah kalebetkeun min atfil khos alal am. Jadi temu kangen teh bagian tina bentuk silaturahmi. Ibu bapak, jadi ari ukuran sadayana dina ieu waktos teh nomor kahiji nyata saja silaturahmi. Seueur pisan faidah jeung fadilah silaturahmi. Di antawisna mana sebagaimana yang disabdakan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyusatulahu bi rizqihi wa yusa'alahu bi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia rajin bersilaturahmi. Maka silaturahmi padilahnya yaitu rezeki subur, panjang ibu aya ieu teh aya lapar teu lapar sami insyaallah pokona mah qobla duhur bada dahar beres rezeki bakal subur panjang. Di mana rezeki subur panjang umur engke ka dituna urang bakal loba dulur. Silah zal imam para ulama al-adbu warahmah. Hakikatnya silaturahmi itu adalah berlemah lembut dan berkasih sayang. Maka tadi kakupingku orang nasihat di kawin ayeuna Pak Padang punten Bapak Perwas begini. Pengawas, Bapak pengawas. Oke nembe di Pak Camat urang kakuping anjeunna nganasehatan ka urang anu teh tentang kasih sayang dan kelemah lembutan. Alhamdulillah. Ibu sama murid teh rada geumpeur. Jadi payeuneun ibu-ibu aduh ieu nu katinggal gareulis. Sok sanaos teu gadis tapi masih kena necis. Modis katinggal manis siga bungis jeung papai. Alhamdulillah. Salajengna dina silaturahmi ieu abdi bade sagede ngadugikeun. Naon anu bade didugikeun? Ibu, Pak, sadayana. Ibu, bapak sadayana. Didik ketika pasti ada hikmah. Naon ari hikmah teh? Lah iyalah sesuatu yang harus ada pada seorang guru adalah hikmah. Apa itu hikmah? Al hikmatu ilmun yamahsubihi an haqaiqil asya bihaitsu kana fil wujudi bi qadri taqatil basyariyah. Ari hikmah teh nyaeta sesuatu anu jadi inti tina perkara aya. Eta teh disebutna hikmah, sesuatu anu jadi landasan kenapa sesuatu itu terjadi. Eta disebutna hikmah. Maka lamun dina tasawuf hikmah teh disebutna sirrul fi'li, rahasia perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
iya jiwa iya anu aya di pendidik. Jadi para pendidik termasuk abdi pendidik iya urang teh ilmu hikmah. Urang teh kudu ilmu hikmah kumaha cenah Ustaz? Lain ilmu hikmah berarti ayeuna urang seperti kekebalan nyembur ka ditu ka dieu. Aya tamu berdarah-darah itu dia sanes ilmu hikmah ieu teh mengetahui hakikat sesuatu. Apa gerangan alasan terjadinya sesuatu. Lamun kapungkur abdi nuju ngaos tafsir guru memakai Haji Abdul Hakim Muhammad Yusuf. Nah nyontohan hikmah teh kieu. Ibu buanana we sugan teu dieu nya. Nu disebut hikmah teh contohna kieu. Misalkan pagi-pagi ibu dan bapak sedang bersantai menikmati kopi dan makanan di depan rumah. Tiba-tiba ayah hayam ngalewat, trot we modal. Ngambek atau henteu? Kesel atau henteu? Kenapa kesel? Ngaganggu suasana, merusak suasana. Pasti marah, pasti kesel. Kenapa? Karena teu aya ilmu hikmah dina hati urang. Seandainya orang punya ilmu hikmah dina hati, orang bakal tembus cara pandangna. Kumaha? Oh, ieu teh najis. Ini adalah najis. Di mana najis itu harus disuci, wajib disucikan. Oh, dahulu pernah ngaji, pernah dengar, pernah masantren dari ustaz, dari kiai cara menyucikan najis. Kita ketahui dulu, najis ini najis apa? Oh, ini najisnya mutawassithah ainiyah. Cara menghilangkannya rubah dari ainiyah ke hukmiyah. Hilangkan jentul najisnya, rasanya, warnanya, baunya. Tapi nggak usah dicolek dulu ya. Hilangkan semuanya, baru setelah itu banjur dengan air sedikit, maka suci. Apa yang kita dapat? Nabi SAW bersabda, man ta'allama baban wahidan minal ilmi wa amalahu ghafarallahu dzunubahu. Barang siapa yang mengaji suatu bab ilmu kemudian dia mengamalkannya, dihapuslah dosa-dosanya. Hakikatnya Allah mengirimkan hayam modal tikotok dirinya bukan supaya membuat kita kesal, tapi mau mengampuni dosa-dosa kita. Itulah ilmu hikmah. Paham? Ibu osok tijalikeun. Bahasa dia tijalikeun. Tijurah roh, ti solenat, keseleo, jatuh, dicangcangkang jauh, kudu brag teh labuh. Osok pernah naon nu ibu ngucapkeun? Saha nu ngimpi jeung kakang jauh gitu. Lamun ibu jatuh apa yang ibu ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mawat? Ente musibah. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Sebab mungkin ini terjadi karena kita punya dosa kaki. Oh, baheula balik taraweh aya sandal rada halus ditukeran. Ngamalkeun hadis Kanjeng Nabi hukma sofa wadah makadah. Nu alus cokot, nu goreng tinggalkeun. Eta teh kalimat hak murid Nabi hal batil. Omonganna bener tapi lain kana salah. Lah, ku urang teh kitu. Oh, ingat akhirnya orang setelah istighfar orang kumaha alhamdulillah. Nah make alhamdulillah untung ti soledatna di dunia kene henteu ke ti soledat di neraka. Matakan tadi yang nyatanya sorpaji adang tadi mangkanat indahu mazlamatul li ahihi falyatalalahu. Sahajal ma anu boga kadoliman ka saudarana seutik wae sok menta halal ti ayeuna keneh. Ti ayeuna kene. Ibu, ada sahabat yang bernama Kirkiroh 3 tahun berkhidmat kepada Rasulullah siang malam. Sahabat Kirkiroh ini rajin sholat berjamaah, rajin ibadah, bahkan dia ikut perang bersama Rasulullah. Meninggallah ketika perang beliau meninggal. Kata sahabat, hadi'an lahu bil jannah, hadi'an lahu bil jannah. Duh, bagja teuing ieu sahabat Kirkiroh bakal asup ka surga. Cek Kanjeng Nabi la bal huwa finnar. Teu anjeunna bakal aya di neraka. Sahabat bertanya-tanya, naon teh sebabna? Dibuka teh baju kerekna, baju perangna, duar teh aya selimut sutra saeutik.
Iya teh menang nyokot tina harta rampasan perang. Bulu disebutna haram nyokot harta rampasan perang, lamun can dikumpulkeun di imam dibagi ku imam. Bulu disebutna teu bira. Gak seberapa, hanya selimut sutra yang kecil inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka dulu sebelum surga. Nauzubillah min. Alhamdulillah. Maka yang selanjutnya, ketika kita punya ilmu hikmah, kita punya cara pandang yang luas. Ibu, kata Nabi, kita pasti tahu hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Barang siapa ketika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Artinya maut engkete tos we pahalana teh moal aya deui kecuali 3 perkara. Hiji sedekah jariyah garis miring wakaf. Ibu sedikit ini bedanya sedekah biasa dengan wakaf apa? Kalau sedekah biasa misalkan ibu punya baju sedekah aja, ibu meninggal udah pahalanya selesai. Tapi kalau punya baju bagus, saya wakafkan ke ustadzah misalkan. Ibu meninggal bajunya masih ada, masih berguna, pahalanya tetap mengalir. Itu bedanya sedekah biasa dengan wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang punya ilmu bermanfaat? Bukan hanya ustadz, kiai, bukan. Meskipun ada sebagian ulama menyatakan ilmu di sini adalah ilmu syara atau ilmu agama, tidak. Banyak sekali ulama yang menyatakan termasuk ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Karena pada dasarnya tidak ada dikotomi ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tidak ada. Yang ada itu hanya ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain udah kita paham. Ilmu fardu kifayah ini luas cakupannya, termasuk ilmu matematika, termasuk ilmu IPA, ilmu dan yang lain-lainnya. Ini itu hukumnya fardu kifayah apabila ibu mengajarkan kepada anak didiknya dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi pahala yang mengalir setelah ibu dan bapak wafat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan enak sebetulnya kieu. Naon diharapkeun ku urang? Pan ayeuna urang teh berharap hoyong jadi PNS ka pungkur mah bapaknya. Supaya naon cenah dohirna supaya enak di masa tua teh cicing tapi kebutuhan tercukup. Itu dambaan kita semuanya. Cicing masa tua teh tapi ti dieu kebutuhan aya tercukupi. Betul? Harusnya seorang pendidik di samping punya pandangan seperti itu, dia harus juga pandangan yang jauh, pandangan tebus pandang hayang ke di alam kubur, di alam barzah teh cicing geus beramal, tapi pahala ngalir terus di anak-anak didik urang. Nah, itulah au ilmin yuntafa'u bihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu abdi kantos ngajar di Malaysia setahun di Al-Fatih Center, Taman Kuliah Utama Sukada Johor Baru. Ngajar setahun. Ngajar saha? Ngajar Upin Ipin Jarjit jeung Ihsan. Nah, make satahun, uih ibu tebetah, nah make tebetah cemburu jeung salah perkiraan. Naon kitu sugante ka ros teh perawan ternyata janda. Jadi we uih habis teh ibu. Kata abi nyanyi we di bandara teh. Ku coba melempar manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar, jando ku dapat. Eta abi dibohongan ku Kak Ros ibu. Jadi we uih ka Indonesia. Alhamdulillah. Lucu. Iyalah pentingna urang memahami ilmu hikmah. Paham aya ilmu hikmah teh? Jadi ilmu hikmah bukan hanya ilmu sembur, bukan, tapi ini ilmu hikmah tembus pandang. Kita tidak hanya menggunakan satu kacamata zahir, tapi dua dengan kacamata batin. Pertanyaannya, sabar menit Ibu MC gitu ya. Teraskeun Ibu ya. Bukan, supaya kita punya ilmu hikmah, punya cara berpikir hikmah.
supaya kita bisa tembus pandang dalam memahami hakikat sesuatu. Ini penting Ibu. Kalau kita nggak punya ilmu hikmah, marah-marah wae, bakal mudah marah mah. Nempok budak telat hayang najong salaki, hudang berang hayang najong. Ya, ada uang abang sayang, ada uang abang punten penting. Apalagi seorang pendidik. Bagaimana caranya? Sebetulnya Ibu, kita pahami bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewan. Nah, kalau santri mah nyebutnya Kiai Haji Dewantoro. Kenapa? Memang dalam kacamata santri beliau itu Kiai Haji juga. Karena beliau pernah mondok di Kalasa di Kiai Abdurrahman, seorang wali. Jadi Bapak Kiai Haji Dewantara itu, Bapak Ki Hajar Dewantara itu, beliau dididik juga oleh seorang wali. Makanya falsafah pendidikannya sangat kental dengan nilai-nilai filosofi Islam, sangat kental dengan nilai-nilai tasawuf. Kita punya dasar tujuan Trirahayu. Tujuan pendidikan itu adalah Trirahayu itu, mohon maaf, saya sebetulnya Bapak juga ngajar di sekolah. Kenapa? Karena santri mah hidupnya terserah guru Bapak. Saya mondok 18 tahun Ibu, dari Jawa ke Banten semuanya, di Jombang, di Jawa Timur, Jawa Tengah pernah. Nah akhirnya karena sudah memasrahkan ke guru, kata guru jangan dulu ngajar di sekolah. Ya saya ikut kata guru. Bahkan kata guru jangan pegang HP. Saya nggak punya nomor HP, ini pun punya istri tadi dipinjam dulu. Nah, karena santri mah terserah guru. Nah jadi mohon maaf apabila ada salah-salah dalam istilah-istilah dunia pendidikan. Kita memahami kata beliau Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah, fungsi pendidikan adalah Trirahayu ya. Hamemayu hayuni serori, hamemayu hayuni bongso, hamemayu hayuni buon. Apa hamemayu hayuni serori? Tujuannya adalah membereskan diri sendiri, membereskan pribadi, sebelum baru membereskan bangsa dan membereskan alam semesta. Artinya sebelum kita selesai dengan diri kita, selesai mengelola hati dan pikiran kita, kita tidak akan bisa mengelola hati apalagi merubah orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan punya pengaruh kuat dalam mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita, terkhusus anak-anak diri kita. Maka yang pertama, bagaimana kita membereskan dan mengelola diri kita sendiri. Ibu, Nabi kita siapa? Kita ngejawabkan selapar ya Bu. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad. Sok jawab Bu Ibu. Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad. Semangat atuh Ibu, abis sekitu kesangan kieu. Bantuan. Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad. Nabi kita tersayang Nabiullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi kita pernah mencontohkan ketika beliau hijrah, ketika beliau sebelum hijrah, beliau itu pernah dakwah ke kota Taif tahun ke-10 Hijriah. Itu disebut Amul Hujan. Apa Amul Hujan? Tahun kesedihan, karena beliau ditinggal oleh dua pilar utama dalam dakwah beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Abu Thalib. Ketika beliau hijrah, ketika beliau dakwah ke kota Taif, apa sambutan dari orang-orang Taif? Beliau dilempari, beliau dicaci maki, bahkan Sayyidina Anas yang menemani, katanya Nabi dilempari sampai berdarah-darah kakinya, sendal nanti nepi kalecet Ibu leueur. Jadi mau jatuh lari teh. Kenapa? Karena banyak darah di sendal beliau sallallahu alaihi. Beliau duduk berdoa. Apa yang beliau ucapkan? Beliau tidak menyalahkan kaumnya.
Beliau tidak menyalahkan umatnya, beliau tidak protes kepada Allah Ta'ala, tapi beliau mengadu kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yattahimuni am ila qaribin haramtuni illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mengadu kepadamu, hanya kepadamu aku mengadu atas kelemahan diriku, kebodohan diriku, kerendahan diriku di hadapan manusia. Iya Nabi teh curhat ke Allah teh ngarasa anjeunna lemah, salah dina dakwah. Tidak menyalahkan umat, tidak menyalahkan kebodohan, kekufuran, kekerasan di umat-umat, tidak. Beliau menyalahkan diri sendiri. Padahal jelas-jelas beliau itu nabi, beliau itu rasul, makhluk utama, makhluk termulia yang tercegah dari kesalahan dan kekurangan. Tapi beliau malah mengadu kekurangan diri sendiri. Ini harusnya. Maka sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah negara tidak akan beres jika orang-orangnya masih saling menyalahkan, masih saling menyalahkan. Oh iya mah gara-gara iya, gara-gara itu, gara-gara anu, tidak akan pernah beres. Matakan ibu, tadi teh ada kesamaan antara filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan filosofi guru-guru kami di pesantren. Cek guru, ya lamun anjeun ke bermasyarakat, ingat sagala rupa nutubi bakana diri gara-gara diri. Sagala rupa nutubi bakana diri teh gara-gara apa? Mungkin anjeun dakwah ditolak, anjeun dihina, dicaci, dimaki, dikitukeun, digiekeun, eta teh gara-gara di diri. Ayat Qur'anna laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Iyalah panginten. Hartos ibu, jadi atuh amalana kumaha? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kita mungkin pernah ngerasa kesal, kunaon sih ucapan urang, tindakan urang teh begi-begi wae ku anak murid ininya. Kenapa kita berkata-kata tidak didengar hatta oleh anak kita sendiri? Saya pernah menerima ijazah, dia mah bekal we, da abdi ge dai sama tugasnya seperti guru mendidik umat Kanjeng Nabi. Saya pernah pondok di daerah di Jombang, tambak beras di Al-Muhibbin. Mbah Jamal dulu nasihatin saya, nanti kamu ketika jadi seorang dai harus punya amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 100 tiap hari. Kalau bisa 300 Supaya apa? Supaya sebelum kita berdakwah, supaya sebelum kita menasihati orang lain, kita merasa kita lah yang harusnya seperti itu. Nah, ayah amalanana ibu. Jadi barusan saya menerangkan tentang apa? Ngahulang deui. Tadi ku Sunda ngahulang, ku Indonesia ge ngahu, karena menjawab. Abdi tadi nerangkeun tentang naon, jawab nu eta we. Nah, jawabna naon? Nu eta. Jadi Abi barusan nerangkeun apa? Nu eta. Nerangkeun naon deui? Hiji, dua, tilu. Jadi temana tema? Tadi Ustaz simpan deui nu eta. Alhamdulillah.